Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema hari ini. Dan biarlah kita boleh lebih sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Jika hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan terlebih melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal 8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita tidak akan membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Saya hanya mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca, maka kita akan tahu bagaimana seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Dan dia berkata kepada Yesus, "Guru, aku ingin mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Sepintas ketika kita mendengar pernyataan ini dan kita berkata, wow, ini pernyataan yang luar biasa, pernyataan yang sangat indah. Dia mau mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Menanggapi pernyataan dan keinginan dari ahli Taurat ini, Yesus menjawabnya dan berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menanggapi pernyataan dan keinginan ahli Taurat itu dan berkata, "Oke, mari ikut saya." Atau jangan ikut saya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus menanggapi pernyataan dan keinginan ahli Taurat ini dengan sebuah kalimat yang seperti yang sudah kita baca tadi. Apa artinya Yesus berkata seperti ini? Bapak Ibu dan Saudara, Yesus berkata seperti ini, sesungguhnya Ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, tidaklah membuat kita memiliki kehidupan yang nyaman menurut ukuran dunia ini. Mengikut Tuhan Yesus tidak membuat kita menjadi bebas dari masalah dan pergumulan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita bersedia mengikut Yesus, Allah pasti akan memelihara hidup kita, karena Dia adalah Allah yang setia bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencoba melihat kehidupan orang Kristen, sering sekali kita menemukan orang Kristen yang dengan mudah berkata dan berjanji setia kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang berkata, "Tuhan, saya akan setia kepadamu sampai saya mati." Ada orang Kristen yang berkata, "Tuhan, saya akan tetap setia kepadamu, setia beribadah kepadamu, apapun yang terjadi dalam hidupku." Bahkan ada orang Kristen yang berkata, "Tuhan, saya akan tetap setia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku." Tetapi di dalam realitanya Bapak Ibu Saudara, kita sering menemukan ada orang-orang Kristen dengan mudah berjanji, tetapi ketika ada masalah, ada pergumulan di dalam hidupnya, ada sakit penyakit yang dialami, sering sekali, mudah sekali untuk melupakan janji setia itu kepada Tuhan. Ketika ada masalah, ada pergumulan,
bukannya semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi justru semakin menjauh dari Tuhan. Bukan semakin mencari Tuhan, tetapi justru semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan saudara, ada orang Kristen yang dengan mudah berjanji setia, tetapi ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, dia kecewa, dia marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bapak saudara, biarlah kita tidak menjadi orang Kristen yang dengan mudah berjanji setia kepada Tuhan, tetapi dalam realitanya kita tidak bisa setia. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin pernah mendengar lagu tentang mengikuti Yesus keputusanku. Lirik lagu itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Lagu ini sangat indah dan mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita yang mudah menyanyikan lagu ini, tetapi tidak mudah menghidupi lagu ini di dalam kehidupan kita. Ada kisah di balik lagu ini, Bapak Ibu Saudara, di mana ada seorang laki-laki dari desa Assam di India. Dia bersama dengan istri dan anak-anaknya menerima Tuhan Yesus pada pertengahan abad yang ke-19. Dan kemudian kepala suku di desa Assam itu ketika mendengar bahwa keluarga dari laki-laki ini sudah menerima Tuhan Yesus, maka kepala suku ini marah. Lalu dia mengambil laki-laki ini, membawanya di tengah-tengah umum bersama dengan keluarga dan mereka diadili. Lalu kepala suku ini berkata kepada laki-laki ini, tinggalkan imanmu, sangkal imanmu. Kalau kau tidak menyangkal imanmu, maka anakmu, istrimu, dan kamu akan dibunuh. Mendengar kata-kata dari kepala suku dan ancaman dari kepala suku ini, laki-laki ini bernyanyi dan berkata, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Setelah dia menyanyikan lagu itu, mengatakan itu, anaknya dipenggal. Dan kemudian kepala suku ini berkata lagi dan memberikan kesempatan kepada laki-laki ini untuk menyangkal imannya. Tetap saja laki-laki ini mempertahankan imannya dan mengucapkan kalimat-kalimat ini lagi. Dan setelah dia mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengikuti Yesus dengan setia, istrinya dipenggal. Lalu sekali lagi kepala suku ini memberikan kesempatan kepada dia untuk menyangkal imannya. Tetap saja laki-laki ini berkomitmen setia mengikuti Yesus. Di saat dia sedang menyanyikan lagu mengikuti Yesus keputusanku, kepalanya melayang. Saudara, ini sebuah teladan iman yang diperlihatkan oleh laki-laki ini yang bernama Noksem dari desa asal di India. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, kematian tidak membuat dia meninggalkan imannya. Ayo saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak diperhadapkan dengan ancaman yang akan mengambil nyawa kita. Tetapi bukankah sering sekali kita diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, sakit penyakit yang sering sekali juga membuat iman kita goyah? Bapak saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita mengikuti Yesus, tujuannya bukan terhindar dari masalah. Ketika kita mengikuti Yesus, tujuannya bukan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan hidup. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita.
Dia yang akan bersama-sama dengan kita, menolong kita, memimpin kita di dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, boleh kembali meneguhkan iman kita dan berkata kepada Tuhan, saya mau setia kepadamu apapun yang terjadi dalam hidupku. Dan biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap memandang kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk boleh tetap setia kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk boleh hidup setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.